pengen lihat semangatnya dulu dong. Tepuk tangannya mana? Masih ingat yel kita tadi? Masih. Kalau masih, saya minta kakak bisa ke depan nih. Kita kasih yel di sini. Ini salah satu pemberanian. Berani nggak ya? Jadi kan tadi bingung. Ada banyak yang pengen nanya untuk tunjuk tangan aja susah banget ya. Padahal pengen nanya. Nah sekarang kita tunjuk aja. Kasih dia teman-temannya, kasih semangat. Dian ya? Aku Angel. Aku dari Jakarta Pusat. Ini kalau misalkan aku ini yel-yelnya, kalian jawab ya. Oke. Ganjar Pranowo Iya. menang. Ganjar Pranowo Presiden. ini sekali lagi aja nggak sih? Ayo Pak. Ganjar Pranowo menang. Ganjar Pranowo presiden. Oh, Bang Rizky jadi berani kan? Nah, siapa yang selalu pengen nanya tapi susah bertanya ada di sini? Kita pilih aja ya. Boleh pilih satu aja untuk kasih yel. Ganjar Pranowo menang. Kurang semangat. Ganjar Pranowo menang. Ganjar Pranowo Presiden. Tangan. Siapa ya? Kita pilih satu aja yang mau ditekan. Nama saya adalah Mas Kelas berapa? Dari mana? dari Tangerang Kota. Dari Tangerang Kota. Apa motivasi kamu datang ke sini? Biar bisa mengikuti kegiatan ini aja. Oke, kegiatan ini aja. Sama biar ada pelajaran. Oke, pelajaran yang didapat tadi apa dari media Indonesia sekarang? Motivasi. Tadi ngikutin nggak? Ada salah satu yang menarik dari media selama tadi? Itu Dari cara bicara terus apa lagi? sama cara ngomongnya aja bagus. Oke, bisa nggak? Belajar masih belajar. Tapi bisa? Bisa. Sama berapa lama? Bisanya? Langsung. Kasih tepuk tangan dong dari sama. Ini 45 kamu siap memimpin. Amin. Mau sedikit ngasih ini juga guys. Dulu ya waktu saya SMP, SMA, untuk ngomong di depan orang aja gemeter. Lu pernah jadi ketua kelas. Jadi di saat Senin upacara cuma bilang kepada bendera merah putih hormat gerak aja itu gemeter. Baca Pancasila aja grogi. Dan akhirnya ada kesempatan ngomong di depan orang banyak, pertama duduk tapi lama-lama terbiasa. Jadi kita tuh anggaplah di depan-depan kita itu teman-teman kita. Atau tuh ini salah satu mungkin kita ngomong di depan umum deh, kita berbiak. Udah kayak gitu. Oke, Pak Iman? Siap, Sudah bisa kita mulai? Selamat siang. Kita kembali mulai di sesi kedua bersama narasumber kita Bapak Aiman Adi Wicaksono yang luar biasa. Sudah pada kenal pasti ya. Salah satu jurnalis senior. Pokoknya sudah malang melintang di dunia pertelevisian. Di acara-acaranya luar biasa, bahkan di acara Kompas TV yang benar-benar luar biasa. Siapa sih yang gak kenal Pak Aiman? Nah di sini Mas Aiman ini bagi-bagi cerita lah ya untuk public speaking kita ini. Kita akan bagi-bagi cerita dan pastinya cerita yang diceritakan oleh Mas Aiman ini adalah daging ya guys. Kalau gitu langsung saja Pak Aiman, terima kasih. Ayo silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kalau tadi disebutkan daging, kalau saya bukan daging, protein. Karena nggak semua daging itu protein, ada yang lemak segala macam yang bisa membahayakan buat kita. Tapi yang pasti protein yang bermanfaat buat kita, bukan protein GMO juga. Apa protein GMO? Hati-hati nih protein GMO.
genetic modified. Iya. Hah? Iya, jadi hasil dari rekayasa genetik. Hati-hati makan ini. Ini iya, misalnya makan tempe. Kalau tempenya impor itu hampir bisa dipastikan kedelainya itu adalah dari rekayasa genetik. Apa efeknya? Kanker. Kanker, benar. Orang sekarang Bu, kalau kita lihat nih, ini saya sedikit cerita ya. Kalau kita lihat paginya nge-gym, siangnya nge-gym, malamnya dia deteksi kanker stadium 4. Banyak loh. Banyak. Jadi hati-hati. Apalagi sekarang kualitas udara kita juga jelek. Ya. 20 kali lipat lebih dari yang diperbolehkan. Belum lagi soal mikroplastik di galon-galon itu. Nah, ini penting nih, kalau Gen Z harus tahu nih, Mbak. Kuliah atau SMA? Aku SMA. Wih, utang lu. SMA mana, Mbak? SMA mana? Di Belarus. Oh, di Keramat kan ya? Hah? Menteng. Bukan di Keramat. Oh, Menteng ya? Enteng. Menteng ya. Ini pulang sekolah berapa? Pulang sekolah atau? Sekolah sih. Boleh. Harus sekolah kan jadi kan? Jadi udah punya KTP? Udah punya pilih dong ya? Udah dong, udah ada KTP kan? Udah ada KTP. 17 tahun. Mbak juga? Marwana nih apa artinya? Dulu saya pulang tuh dari Bali soalnya. Dari Bali? Dari Bali ke sini? Bajunya. Gimana? Baju. Oh, bajunya aja dari Bali. Kayak pergerakan apa? Kamu SMA juga? Iya, SMA. SMA mana? SMA Sisi. Asisi Tebet. Oke. Udah punya KTP juga? Belum. Jadi nggak milih sekarang? Milih nggak? Belum. Tahun depan. Papa milih? Oh, pemilih pemula nih ya. Oke. Selain Ganjar, pilih saya juga ya kalau Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tapi bukan PDIP, bukan Perindo. Karena kan kita koalisi ya. Catat. Perindo Jakarta Timur. Dapil berapa, Mas? Dapil berapa? Hah? Dapil berapa? Itu Jakarta 1 ya, Jakarta Timur ya. DKI Apa Jakarta 1. dapil 5, dapil Enggak, seluruh Jakarta Timur. Jadi kalau KTP Jakarta Timur pasti ada nama saya di situ yang untuk kertas DPR RI yang kuning ya kalau DPR RI. Iya. Oke. Kan Perindo koalisi juga sama Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya pasti kalau dibelah dadanya tuh Ganjar gitu ya. Luar biasa. Datang ke sini ingin bicara soal mau punya kesempatan untuk bicara bisa punya kemampuan untuk public speaking gitu. Iya. Oke. Mau apa itu public speaking? Menjadi jurkam. Kayak gitu kenapa? Jadi tim ses Tim Jakarta. ses. Iya. Terus ngomongnya di mana? Hah? Ngomongnya di mana? Ya itu dia yang mesti belajar nih. Harus belajar juga. Bukan, ngomongnya di mana? Di mana? Mediumnya apa? Kan kalau Oh, medianya. Oh, ada komunikator ya kita maksudnya, ada mediumnya kan, ada isinya. Medsos. 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 Oke, medsos banyak banget, tapi gimana caranya supaya bisa dilihat didengar? Gimana? Oke, nanti kita lihat ya, Jadi gini, saya mau buka dulu nanti ini lompat-lompat aja sih, kan begini. Yang paling gampang komunikasi itu supaya kita dilihat gimana? Supaya kita didengar, supaya kita diperhatikan seperti apa? Sekarang ini, saya kasih perumpamaan. Kalau nggak ada Ganjar jadi capres, ibu bakal ketemu saya nggak di sini? Nggak ada yang tahu, mungkin enggak. Ya. Iya. Tapi karena ada Ganjar, Bapak Ibu ketemu saya dan belajar komunikasi di sini. Apa yang bisa dipelajari dari situ? Kalau kita mau didengar, kita mau komunikasi kita itu naik, ya, maksudnya naik ke permukaan, gitu. Rating. Maka kita harus ikut wave-nya, gelombangnya. Gelombang apa? Main yang misalnya trending. Ya. Sering-sering lihat trending, masukin pendapat di situ. Nah pertanyaannya, kalau trending itu pasti banyak orang yang komentar soal itu.
Yang seperti apa yang kemudian akan naik? Ibu kalau semua pakai baju putih, ibu sendiri pakai baju merah misalnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, artinya apa di situ? Yang berbeda. Tapi kan nggak mau juga yang lain pakai baju putih, mohon maaf ya bapak ibu atau mbak, nggak pakai baju sama sekali. Dilihat nggak? Dilihat. Dilihat, Tapi iya. dilihat juga kan? Iya, dilihat. Tapi Sisi negatif. Negatif. itulah media sosial. Mau dilihat itu gampang, cukup berbeda aja dan di topik yang sedang jadi trending. Nah, tapi apakah positif atau negatif? Itu yang nggak gampang. Kalau mau dilihat gampang. Ada pepatah misalnya, kalau yang dikenal ya, kencingi air zam-zam maka kamu akan terkenal. Itu betul, ada pepatah itu. Iya. Tapi kan negatif. Bisa jadi penistaan agama gitu. Iya. Gitu. Itu yang kita hindari. Nah, bagaimana supaya kita itu kelihatan tapi tetap aman? Itu yang perlu dipelajari. Pertama apa? Pertama adalah kita tahu koridornya, hukum-hukumnya. ITE, KUHP yang baru sekarang ya. Itu kita harus tahu. Jadi bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu itu dengan punya manfaat. Manfaatnya apa? Ya harus dirasakan. Tapi harus berbeda. Gimana caranya? Nah, itu yang paling penting. Oke, kita mulai ya dari ini ya. Sebenarnya dari kita itu diberikan kemampuan oleh Tuhan itu untuk komunikasi. Pada dasarnya seperti itu. Kenapa saya bilang kita diberikan kemampuan oleh Tuhan? Boleh slide dulu. Karena kita dianugerahi feeling bad. Kita pasti ngerasa nggak enak kalau kita disuruh untuk komunikasi, benar nggak? Takut, deg-degan ya, kayak SMA itu suruh presentasi, benar nggak Mbak? Ya kan? Pasti nggak enak. Presentasi ke depan sama gurunya, pasti nggak enak. Ada feeling bad. Itu sebenarnya mekanisme dari Tuhan. Betul nggak Mas Ganjar? Betul ya? Luar biasa lagi. Mas Ganjar, garis-garis. Kenapa? Kalau feeling bad itu satu hal. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Kita jadi adrenalin kita naik, awareness kita naik. Awareness itu kesadaran ya. Iya. Deg-degan itu bikin kita jadi elit kan? Deg-degan itu bikin kita jadi orang tuh jadi lebih punya keinginan untuk saya harus apa, waspada dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kan? Nah, itu benar mekanisme dari Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita bisa memaksimalkan kemampuan kita. Oleh karena saya katakan setiap orang dari kita pasti punya kemampuan untuk berbicara. Karena Tuhan akan memaksimalkan itu lewat hormon-hormon, lewat proses alamiah yang ada di tubuh kita. Oke? Feeling bad. Jadi nggak apa-apa. Feeling bad itu positif, asal jangan berlebihan. Di mana berlebihannya? Kalau itu sudah mengganggu kita, tangan gemeteran, keringat terus bercucuran, nggak bisa ngomong, mulut kekunci, itu berlebihan, nggak boleh. Makanya feeling bad itu harus ada, tapi harus dikendalikan. Kopi bagus kan buat kita melek, tapi kalau kebanyakan jantung nggak kuat, debar. Seperti itu. Next. Nah, kenapa sih feeling bad dicoba kita? Ini sebenarnya kalau kita bicara ini kita bicara kebesaran Tuhan. Kebesaran di komunikasi itu kita bisa memudah kebesaran Tuhan. Kenapa tadi feeling bad tadi ya? Feeling bad itu positif buat kita, meskipun bagi kita itu bad. Kan Tuhan juga mengatakan apa yang baik menurutku belum tentu baik. Apa yang kamu senangi belum tentu baik, tapi apa yang kamu benci belum tentu buruk. Feeling bad ini contohnya. Kamu nggak senangi yang main bad, nggak senangi dong. Tapi ternyata itu baik, selama tidak berlebihan. Nah, gimana supaya tidak berlebihan itu kita harus kendalikan. Kenapa feeling bad? Karena nih, people want to have an instant success. Mau sukses yang instan. Semakin kepengen sukses yang instan, semakin nggak terkendali tuh feeling bad-nya. Sekolah, ada yang kuliah nggak? Minta ada yang kuliah. Nah,
Yang kuliah pengen IPK bagus, tapi nggak mau belajar, instan, maunya nyontek. Nggak boleh dong gitu ya. Nah, ketika itu pengen instan apa segala macem, semakin tinggi maka semakin nggak enak tuh. Ketidakpastiannya semakin tinggi. Demikian juga dengan komunikasi, kita pengen nggak pernah latihan, nggak pernah coba untuk membuka diri, tapi kita pengen komunikasi kita lancar, pesan kita didengar, dan punya impact, punya dampak di tengah publik. Nggak akan mungkin, karena nggak ada sesuatu yang dibangun dengan instan, semua harus butuh proses. Next. Nah ini ya, perfection doesn't come in an instant. Jadi perfection itu nggak datang dengan instan, dia harus melalui proses. Next. Nah ini yang saya bilang nih, ini buat ngerem supaya feeling bad-nya tadi atau gugupnya tadi itu nggak berlebihan. Afraid of what people think about us. Takut apa yang orang lain akan bicarakan soal kita, benar nggak? Nah ini yang buat kita tuh jadi berat buat komunikasi. Ekstrimnya it's okay to feel stupid, tapi dalam diri kita aja nggak perlu dicapai. Jadi nggak penting apa kata orang lain. Begini Bapak Ibu, orang lain mau bilang apa lagi tahun politik ya, jangan cepat baper. Mas Ganjar dibilang A, dibilang B, dibilang C, langsung baper. Itu yang buat polarisasi luar biasa. Nggak usah baper. Lawan dengan data, fakta, dan logika. Ya, sekali lagi, data, fakta, dan logika. Lawan dengan itu. Boleh teman. Lawan dengan data, fakta, dan logika. Jadi inilah yang harus kita sampaikan. Nah, dari mana data, fakta, dan logika itu kita harus kumpulkan, kita harus belajar. Di mana data, fakta, dan logika yang benar. Itu yang harus kita kumpulkan. Jadi bukan dengan otot, tapi bukan dengan mati lagi. Cek. Dan nggak penting apa kata orang lain. Mas Ganjar mau dibilang apa segala macam, nggak penting juga. Yang jelas kewajiban Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengatakan kebenaran. Mas Ganjar mau dipersepsikan misalnya apa yang jelek misalnya secara fisik misalnya ABC misalnya gitu ya, nggak penting juga, nggak apa-apa. Pak Jokowi kemarin dikatakan apa? Nah itu, yang marah relawannya gitu ya. Ya nggak apa-apa marah itu hak, tapi biarin aja. Lawan loh, itu bukan seperti yang dikatakan seperti itu dengan fakta dan data. Demikian juga dengan Mas Ganjar, nanti bakal banyak nih. Inilah, itulah, itu disampaikan. Nggak perlu marah, nggak perlu baper. Justru yang baper, yang marah itu yang gampang diadu domba. Yang marah, yang baper itu yang kemudian free rider atau orang-orang atau pihak-pihak ketiga, pihak lain itu kemudian sengaja untuk kemudian mengadu domba. Jadi fokus data, fakta, dan logika. Ini yang paling penting. It's okay to feel stupid. Jadi nggak ada masalah. Yang penting secara data, fakta, dan logika tidak seperti itu kok. Gitu. Jelas ya? Nah, saya mau sampaikan ini. Dari sejauh ini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada saya lanjut data. Next mungkin terus Pak, nanti lagi, coba lagi. Yang di data ada lagi. Yang sebelum. Oke, next. Oke, ini tahun 2020 awal ya. Akhir. Udah COVID nih masuk. Jadi kalau orang ditanya, dari mana
Anda dapat informasi A. 96% nyatakan TV. Ya. Internet itu 65%. Dia naik terus dari tahun 2015. Hanya ada out of home atau spanduk ya. Terus kemudian radio dan seterusnya. Next. Nah, ini yang terbaru nih tahun 2022. Next. Iya. Sekarang TV turun 80%, pas nomor 1 dia. Internetnya yang naik jadi 76%. Dan seterusnya itu smartphone ya, out of home tuh spanduk dan kemudian radio. Radio masih banyak didengar karena orang di kendaraan misalnya dia masih dengar radio atau mungkin di rumah juga masih dengar radio sebagiannya. Ini yang terjadi. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Pesan seperti apa yang didengar oleh sebagian besar publik? Silakan. Next. Lagi. Nah, ini pemirsa yang tadi kan. Jadi ini penikmat informasi. Mayoritas apa tuh? Lulusan apa? SMA, betul. Lulusan SMA, mayoritas. Terus kedua, lulusan SMP. Yang ketiga, lulusan SD, betul ya? Oh, yang kedua SD bahkan, lulusan SD. Dari SMA langsung terjun ke lulusan SD. Terus ke lulusan SMP, terus tidak lulus SD, baru yang pernah kuliah, D3 dan seterusnya. Nah, saya mau tanya di sini, apa kesimpulan dari ini? Coba ada yang bisa tunjuk tangan? Silakan. Betul, pendidikan rendah. Kalau pendidikan rendah, bisa nggak kita menyampaikan? Ini kita bicara Indonesia secara umum, arsitektur penikmat informasi di Indonesia atau konsumen informasi di Indonesia. Bisa nggak kita menyampaikan data-data? Kalau kita sudah data, fakta, logika. Data-data yang rumit, data-data yang sulit, bisa nggak? Hah? Misalnya pembangunan di Jawa Tengah sekian pakai grafik banyak. Nggak ngerti, benar. Jadi kalau seandainya bicara soal pembangunan di kemiskinan Jawa Tengah menurun, lewat apa? Coba ada berani tunjukkan nggak? Kan dikatakan nih, Mas Ganjar apa sih prestasinya di Jawa Tengah? Nah, bisa jawab nggak? Kemiskinan menurun, BPS menurun datanya. Tapi gimana cara penyampaiannya? Iya, kenyataannya lewat apa? Melalui data. Iya, gimana cara menyampaikan informasi gimana? Silakan. Mungkin lewat seminar kayak kunjungan ke tempatnya gitu. Jadi kayak kan kita kalau saya sendiri suka lihat kayak Pak Ganjar itu kayak datang ke suatu tempat terus kayak ngobrol gitu kayak public speaking gitu. Public speaking di daerah yang belusukan maksudnya? Iya, kayak belusukan gitu. Belusukan terus ngapain belusukan itu? Iya, kayak ada acara seminar ngobrol gitu mas. Belusukan itu sosialisasi. Visualisasi. Visual, betul. Visual yang seperti apa? Sederhana, sepakat ya? Iya. Kalau cerita yang seperti apa? Sederhana. Jadi kalau kita bicara soal hal yang besar, hal yang mungkin dikatakan rumit, data dan sebagainya, kita harus bisa bersifat deduktif, betul ya? Istilah deduktif. Jadi dari luas ke khusus. Kita ambil dari yang, induktif, dari apa? Oh sorry, betul ya, dari luas ke khusus. Jadi misalnya ini kan kita bicara luas nih, kita harus cari yang khususnya apa. Kalau kemiskinan yang paling kelihatan apa? Turun. Kemiskinan turun yang paling kelihatan apa? Bukan pemberian. Kalau pemberian orang habis itu diberi mungkin 6 bulan, 3 bulan dia minta lagi. Pekerjaan, pengangguran. Pengangguran berkurang. Kalau pengangguran turun, pasti tingkat kemiskinannya turun. Pasti itu. Nah, ambil satu contoh yang tadinya katakanlah 2-3 tahun sejak pandemi misalnya atau bahkan sebelum pandemi dia nggak dapat pekerjaan,
tahun 2022 awal lepas pandemi dia mendapat pekerjaan dan sampai sekarang. Itu diambil contohnya keberhasilan dari satu orang aja. Baru kemudian disampaikan datanya. Ini loh. Datanya ini dari BPS, Badan Pusat Statistik, turun ternyata kemiskinannya. Ada buktinya yang bisa dilihat, ada datanya secara agregat itu keseluruhan. Kira-kira kalau itu yang ditampilkan, orang percaya nggak? Percaya. Strategi itu yang harus kita punya. Strategi itu yang harus kita sampaikan. Itu menggunakan data, fakta, dan logika. Kenapa logikanya? Karena orang akan bilang, itu kan cuma satu orang. Satu orang itu hanya untuk menampilkan fakta. Datanya kita tampilkan. Logikanya, oh iya, ada faktanya, ada datanya. Benar ini. Jadi ini yang saya bilang protein. Ya. Kalau kita hanya tampilkan data aja, orang semua sama. Angin lalu. Maksudnya apa sih? Gak jelas nih gitu. Kalau kita tampilkan tadi satu orangnya aja, atau katakanlah 3 orang kita ambil ya, 3. Jawa Tengah ada berapa juta orang gitu. Orang pasti akan ngomong gitu kan. Tapi kalau kita tampilkan satu fakta aja dengan data tadi grafik ini misalnya, lalu kemudian kita tampilkan, kita formulasikan dengan bahasa-bahasa yang ringan, orang akan percaya di situ. Dan ketika itu disampaikan dengan cara-cara yang cerdas, 1, 2, 3, ini bisa berapa nih? Nggak nyampe 100 orang, 50-an orang ya. Dahsyatnya luar biasa. Dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, sejauh ini masih ada pertanyaan? Silakan, kita interaktif aja. Ini sampai jam 5 nih, mudah-mudahan cukup, masih sekitar 15 menit lagi saya berikan kesempatan. Silakan. Silakan, Pak. Kalau sering dibagi itu berarti harus pakai media visual ya Pak ya. Poinnya tadi saya nangkapnya penjelasan Pak Iman itu pakai media visual, sementara kan belum tentu orang ada kesempatan yang bisa misalkan bikin testimoni atau siapanya gitu ya. Oke. Good question. Apakah kita harus liputan gitu pertanyaannya? Seperti itu bisa jadi. Oke. Sekarang itu di dunia jurnalistik bahkan dikenal istilah namanya OSINT, Open Source Intelligence. Apa itu OSINT? Semua data tuh sesungguhnya udah ada di handphone kita, Pak. Bahkan yang soal itu, Bapak bisa lihat itu pasti ada. Entah itu bentuknya video, entah itu bentuknya foto, atau entah itu bentuknya data aja. Nanti bisa disesuaikan. Kalau data aja bisa kita animasikan, kan benar, memang itu benar datanya, asal benar ya. Bahwa si A itu udah dapat pekerjaan sekarang misalnya. Katakanlah misalnya kita ada nih, kita cek misalnya, benar. Nah, ceknya dalam bisa macam-macam, bisa dengan relawan, bisa dengan sebagainya. Kalau ada videonya langsung misalnya gampang, tahun 2022 ya. Kalau nggak ada bisa kita animasikan, banyak cara soal itu. Artinya apa? Semua harta karun informasi, harta karun data itu ada di media sosial kita, ada di handphone kita. Mau di YouTube sekarang banyak banget loh. Tinggal kita lihat, pandai-pandai kita nyari mau seperti apa, kan bukan bicara soal bohong ya, jangan bohong, maksudnya jangan kita rekayasa, bukan. Datanya kita udah dapat, tinggal faktanya yang harus kita cari. Pasti ada di media sosial kita. Jadi nggak perlu juga kita high cost dengan turun liputan dan sebagainya, nggak perlu. Kecuali kita punya sumber daya untuk itu dengan relawan dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Silakan, Pak. Cara mengetahui bahwa data itu valid di media, di internet itu tahunya itu gimana? Tahu data itu valid atau enggak, ini penting. Iya, fakta atau bukan gitu, Iya. termasuk dari media mainstream ataupun bukan gitu. Betul. Cara yang paling gampang adalah, ya tentu tidak ada yang sempurna ya. Dia dari media mainstream. Dari media mainstream. Media mainstream itu apa? Media yang punya, yang terdaftar, media yang dikenal. Bukan media, ya boleh iNews, Kompas, Sindo ya, News ya, Oke Zone ya kan. Ya yang seperti itulah. Atau
Ada Mas Di Aiman itu. YouTube yang kemudian juga dari sumber-sumber yang kredibel. Bahkan misalnya di Pemprov Jawa Tengah juga bisa, atau Pemkab dan Pemkot yang ada di Jawa Tengah misalnya, kan itu pasti valid. Kadang kan ada beberapa dari media satu dan media lainnya yang sama-sama mainstream berbeda sudut pandang kayak gitu kan ada juga. Pasti. Iya. Kan kita bisa ambil, tinggal kita yang pilih, bebas saja. Angle itu sudut pandang ya. Itu tinggal kita yang pilih selama itu berdasarkan dari fakta dan kita tidak mengubah maknanya, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mengubah maknanya. Yang tidak boleh sekali lagi itu mengubah maknanya. Misalnya kemarin nih Pak Jokowi ngomong kan, Presiden yang 2024 tuh pernyataan lengkapnya begini. Presiden 2024 itu dia bukan hanya yang bisa lari pagi, tapi harus bisa lari maraton. Terus dipotong. Presiden 2024 yang bukan bisa lari pagi. Benar nggak? Itu cenderungannya menyerang siapa tuh? Itu ada dan media besar loh itu yang nulis itu. Media besar, silakan dicek yang tulis headline itu apa. Ya, itu mengubah makna. Iya. Mengubah. Tapi kalau saya tulis begini boleh nggak? Presiden 2024 adalah presiden yang harus bisa berlari. Boleh nggak? Boleh. Kenapa ya memang harus bisa berlari? Jangankan lari pagi, bahkan dia harus bisa lari malam. Itu maksudnya bukan Pak Jokowi ngomong seperti itu bukan eksplisit ya, tapi implisit, maksudnya konotatif. Kiasan aja. Maksudnya kan panjang 5 tahun atau bahkan 10 tahun itu kan maraton artinya. Nah, tapi itu dipelintir yang mengubah makna Presiden 2024 yang bukan yang itu minta saya baca nih sebentar ya. Bukan pelari. Bukan lari dari kenyataan. Kalau misalnya tadi kan di pemilu ke depan ini kan di pemilu 2024 ini kan nanti kan kita kedapatan bonus demografi yaitu first voter yang membludak ya Pak ya. Kalau 22% ya, iya. Milenial dan Gen Z. Kalau misalnya tadi untuk menyampaikan penurunan angka kemiskinan di Jateng, kalau misalnya kita pakai visualisasinya lapangan pekerjaan, kayaknya mereka bakal bodo amat ya. Soalnya mereka kalau misalnya ngeliat lapangan pekerjaan, mereka dari TikToker aja dia bisa jadi share TikTok. Gitu 300.000 dia nge-review satu restoran misalnya. Kalau misalnya kita melihat lapangan pekerjaan, maksudnya saya belum ada bayangan sih kalau misalnya penyampaiannya visualnya angka kemiskinan di Jawa Tengah itu menurun itu gimana ya caranya? Untuk si voter ya, TikToker dan segala macam itu karena nggak bisa dipungkiri TikTok tuh gede banget impactnya gitu. TikTok ini saya jelasin dikit ya. Ini saya dapat informasi A1 dari petingginya langsung gitu, bukan TikToknya tapi persaingan TikTok. Jadi gini, TikTok itu dia boleh dijual tapi tidak boleh dengan algoritmanya, karena algoritma TikTok itu dahsyat banget, nggak ada yang punya. TikTok bahkan mau menaikkan sesuatu jadi, sebaliknya mau menurunkan sesuatu juga jadi dengan algoritma yang luar biasa, dan itu hanya TikTok yang punya. Bahkan Instagram, sebut yang lain deh, itu nggak punya sedahsyat TikTok. Tadi bahkan kata TikTok tuh luar biasa, memang luar biasa betul. Nah pertanyaannya tadi, cara menyampaikan tadi kalau misalnya kita visualnya lapangan pekerjaan meningkat ataupun ada penambahan pekerjaan ya, kalau untuk menyerang mereka yang TikToker itu gimana? Bukan menyerang, maksudnya menginfluence mereka untuk menggambarkan kalau memang angka kemiskinan ini menurun, atau kalau enggak cara simpelnya kan Pak Ganjar itu sering sepedaan,
lagi pagi gitu kan. Itu yang pengen dibangun kan, kalau mereka ngelihatnya, saya takutnya itu kayak jadi politik identitas lagi sih. Karena kalau misalnya lapangan pekerjaan, Gen Z tuh kayaknya, ya gue udah bisa dapat duit dari game online, gue bisa dapat duit dari endorser, nggak bakal tertarik mereka sama hal itu. Maksudnya untuk jadi endorsernya Ganjar? Bukan, cara menyampaikannya ke TikToker ini. Kita kan kalau mau menyampaikan pesan berarti kita harus punya channel di followersnya banyak gitu. Followersnya banyak. Jadi kalau followersnya nggak banyak ya percuma kita menyampaikan sesuatu gitu maksudnya. Kalau TikTok saya rasa dia semakin banyak yang bersuara itu akan reach-nya makin Itu besar. yang beda di TikTok. Itu dia makanya. Nggak perlu followers. Ketika kita nyampaikan itu menarik pasti akan menggulung sendiri. Jadi katakanlah dari sekian banyak video cuma satu yang naik bisa aja dari TikTok. Dia nggak pengaruh dari followers, tapi tergantung dari isi pesannya. Menarik nggak? Nah, menurut saya ini ketika tadi sampaikan data, fakta dan logika tadi disampaikan di TikTok dan itu disampaikan secara menarik, naik sendiri. Dan ketika itu naiknya berkali-kali beberapa video, maka followersnya juga naik pasti. Gitu. Paham Mas ya? Jadi kalau ini fokus di pesannya harus menarik, pesannya harus gampang dicerna, pesannya harus tepat. Silakan. Masih mau nanya gini Pak ya, ada terkait dengan Pak Ganjar Pak ya. Kan waktu ramai soal Piala Dunia U20 itu kan Pak Ganjar komentar Pak ya. Iya. Dan itu setahu saya nih Pak ya, sempat istilahnya suara Pak Ganjar turun Pak. Terus Piala Dunia U20 akhirnya batal kan Pak ya. Salah pasal politik dulu ya. Maksud saya gini, kalau setahu saya di masyarakat itu masih sering ada pertanyaan gini. Dia ragu untuk pilih Pak Ganjar karena kasus itu Pak. Jadi ada statement dari Pak Ganjar yang soal Piala Dunia U20 itu. Padahal awalnya dia ingin milih Pak Ganjar. Akhirnya gimana caranya kita tuh Pak untuk meyakinkan jadi supaya orang nggak ragu untuk pilih Pak Ganjar. Jadi mungkin entah cara narasinya. Iya, kalau serangan-serangan pasti banyak. Ya. Soal itu, soal isi YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu ya. Ya, banyak pasti. Kalau mau dicari sisi negatif, setiap orang pasti ada. Dan setiap sisi negatif pasti ada juga segelintir orang yang kemudian menjadikan alasan itu saya nggak mau milih dia karena ini. Pak Prabowo jangan-jangan lebih banyak lagi. Mas Anies juga nggak kalah banyak gitu kan. Nah, bagaimana kita nggak usah gini, kita nggak usah lihat sisi negatifnya. Biarin aja karena semua orang pasti punya sisi negatif. Siapa sih dari kita yang nggak punya sisi negatif? Iya kan? Nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Pasti punya kesalahan, tinggal kesalahannya besar atau enggak gitu. Bahkan mayoritas dari manusia pasti punya kesalahan besar gitu ya, kecuali para nabi misalnya. Nah, yang terjadi adalah kita nggak usah fokus ke hal-hal yang sifatnya negatif. Yang harus kita fokuskan adalah hal yang sifatnya positif dan kita sampaikan. Lama-lama orang enak juga kok dengan yang bicara negatif dulu. Kaset kusut tahu ya? Kalau anak-anak sekarang nggak tahu kali kaset kusut. Kaset kusut yang diulang-ulang terus. Ya sama juga, yang di sana juga kan ada kaset kusut yang diulang-ulang terus. Tapi kita nggak usah ngeliat itu. Kita ngelihat hal yang positif itu yang kemudian kita sampaikan. Jangan-jangan kita fokus ke hal yang negatif, hal yang positif orang nggak tahu. Itu kan yang terjadi di 2019, bicaranya negatif terus, atau di Pilkada DKI 2017 bicaranya negatif terus. Justru soal gagasan-gagasan, hal-hal yang positif itu yang tidak tersampaikan. Padahal itu yang penting untuk bicara ke depan. Karena ke depan, contoh misalnya Pak Jokowi, waktu kampanye 2014 ya, itu dibicarakan hal-hal yang negatif. Setelah jadi, yang negatif hilang gitu aja kan? Iya. Nyesel nggak kita misalnya nggak membicarakan pada waktu itu antara kontestasinya ya, persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo waktu itu, pada hal-hal yang sifatnya gagasan. Kalau sifatnya gagasan kan kita bisa uji sekarang. Semakin banyak ada pasti gagasan untuk disampaikan, tapi kan lebih banyak hal yang sifatnya negatif. Nah, jangan sampai pemilu 2024 ini juga terulang hal yang sama. Biarin aja orang ngomong negatif apa, makanya saya bilang jangan baper. Yang penting kita sampaikan hal yang sifatnya positif. Kalau ada hal-hal yang negatif yang kemudian terus dibicarakan,
ya lawan dengan sifat atau dengan berita yang positif. Misalnya soal U20 tadi, kegagalan U20, kan ada prestasi-prestasi Mas Ganjar juga terkait dengan sepak bola. Nanti bisa dicari soal itu. Stadion Manahan Solo misalnya, dukungan Pemprov Jateng seperti apa. Lalu yang lain-lain di bidang olahraga. Kan nggak hanya satu itu aja yang terjadi, tapi ada hal lain yang lebih besar yang sifatnya positif. Dan itu bisa mengimbangi berita negatif itu. Yang jelas yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, sebelum mungkin nanti ada satu poin terakhir ya, sebelum saya tutup nih. Yang jelas, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana deliverables-nya, bagaimana penyampaiannya. Penyampaian itu harus sederhana dan menarik. Dua itu ya, sederhana dan menarik. Menggunakan data, fakta, dan logika. Sekali lagi ya, penyampaiannya harus sederhana dan menarik dengan menggunakan data, fakta, dan logika. Oke, terakhir sekarang. Saya kan sering nonton acara Mas Saiman ya. Dari segi jurnalistik itu Mas Saiman punya khas. Kita banyak orang-orang baru di sini, anak muda di sini, pasti juga mereka tahu tentang dunia medsos kencang kan, dari TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tapi mereka nggak punya konsep atau resep untuk membuat tim gimana cara mengemas suatu informasi, atau kita menjadi seorang TikToker atau kita menjadi YouTuber yang baik, yang tadi poin besarnya tadi bilang yang logika, data akurat semua, tapi kita belum dapat ramuan, maksudnya itu perintilan kecil-kecilnya tuh seperti apa sih harus kita siapin dari timnya, dari teman-temannya. Jadi kita menjadi seorang jurnalistik sendiri, tapi kita mempunyai pakem yang tadi Mas bilang itu. Coba tanya dulu, Mas sehari-hari aktivitas apa? Kalau saya sih kebetulan orang film ya. Oh film, oke. Cuma kan film di bagian apa nih? saya sutradara. Oh, oke, keren. Film apa Mas? Hah? Film apa? Ajab-ajab itu Mas Indosiar. Kamu masih ada sekarang? Kamu masih ada? Cuma saya kemarin kan COVID terakhir kita PPKM syuting di Puncak ya, karena susah ya keramaian di Jakarta. Tapi saya masuk karena kita freelance kan. Saya udah nggak mau lanjutin lagi karena ya udah bosen itu aja. Sekarang nggak lanjut lagi? Ceritanya jalan terus, tapi sayanya dari pribadinya udah bosen. Itu mau dibolak-balik aja skenario. Iya benar tuh. Kita besok tukang sate, besok tukang bakso. Nggak hanya Melayu, sebenarnya Korea, Jepang, Asia lah. Senang apa sih? Drama. Drakor. Makanya drakor gila banget. Thailand juga, Filipina juga, Malaysia sama. Asia pada umumnya itu senang banget drama. Mau itu tadi tuh, azab-azab itu film itu mau dibolak-balik, tukang bakso, besoknya tukang bubur, besoknya tukang nasi goreng gitu kan. Sama aja. Padahal ya azabnya sama, cuma beda tukangnya doang. Tapi tetap laku, karena masih ada sampai sekarang. Kalau udah nggak ada, nggak laku, nggak ada sekarang. Nah itu saya bilang data, fakta, dan logika. Nah logika itu nggak harus kaku teman-teman. Logika itu bisa logika itu meling antara data dan fakta kan. Jadi data ini, faktanya ini. Oh iya ya. Nah tapi kan bisa dibungkus, bisa dikemas dalam hal yang sifatnya dramatis. Contoh misalnya soal kemiskinan tadi ini gampang ya, real. Misalnya dia yang sebelumnya dapat pekerjaan, sebelumnya nganggur, lalu kemudian dapat pekerjaan, sifat dramatisnya bisa macam-macam nih. Bisa misalnya pada saat dia menceritakan dia nangis, itu drama, menyedot perhatian. Bisa misalnya yang tadinya dia rumahnya dia nunjukin, ini rumah saya dulu nih, saya kontrak di sini. Katakanlah atapnya room dia, terus kemudian pakai bambu gitu ya. Sekarang sudah bisa bangun lagi, bangun yang bagus. Persis seperti azab sebenarnya, sinetron azab itu. Itu lebih menarik. Kalau hal yang seperti ceritanya dari mana dulu ya, nanti gampang. Atau yang lain-lain yang sifatnya dramatis, itu akan lebih menarik. Jadi penyampaian kita itu
ketika itu disampaikan dengan sifat dramatis tadi, itu akan lebih melekat. Dan orang Indonesia, percayalah, nggak akan bosan itu nonton seperti itu. Contoh kenapa kemudian kalau sering lihat ini nggak berita-berita selebritis, diulang-ulang terus kan tiap hari. Iya. Dulu siapa tuh Virgon ya, Iya. Virgon. Sekarang JJ Sanas. Udah berapa minggu tuh JJ Sanas nggak berubah-ubah. Maksudnya beritanya isinya itu, tapi masih banget nggak? Masih. Update-nya. Update-nya. Kan update paling cuma dikit banget kali, atau nggak ada, cuma digoreng-goreng doang. Akhirnya apa? Ya udah, begitu tapi tetap ditonton. Kenapa? Karena ada drama. Nah, bagaimana isi pesan kita ini? Saya nyampein yang sederhana banget kan ya. Soal kemiskinan ini kan cuma satu aja spesifik. Kalau kita bicara yang lain ada banyak banget. Gimana caranya supaya itu dilihat? Ya tadi ada data jangan lupa dong. Ada faktanya, tapi faktanya dibuat dramatis sehingga logikanya itu masuk dan bukan hanya masuk, tapi melekat. Orang akan ingat ketimbang cuma grafik-grafik aja. Orang akan ingat ketimbang cuma cerita biasa aja. Oh, saya udah dapat pekerjaan, selesai. Tapi kalau ada dramanya, dia akan melekat. Ingat selalu drama. Bukan hanya memberitakan informasi, tapi membawa rasa hati. Wow, luar biasa. Bukan daging ya, masih protein. Harus protein. Daging ada lemaknya, bahaya. Daging ada lemaknya. Jadi sekarang saya nggak akan daging lagi tapi protein. Luar biasa Mas Aiman, tepuk tangan dong. Betul. Jadi segala sesuatu itu harus dengan drama ya. Ibu-ibu suka dengan drama. Sorry.